Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Diwarnita dengan nomor pokok mahasiswa 055120020, mahasiswi program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Di video ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Kegiatan Tambang Inkonvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Lebih dari 80% penduduk Indonesia mata pencahariannya berasal dari hasil pertanian. Padahal, dari waktu ke waktu lahan pertanian semakin sempit, sehingga pendapatan dari sektor pertanian pun semakin rendah. Hal ini menyebabkan penduduk akan mencari mata pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah beralih ke pertambangan inkonvensional. Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Peran komoditas timah di kawasan Bangka Belitung telah memberikan kontribusi penting bagi devisa negara dan perekonomian daerah. Nilai ekspor timah pada 2004 cukup besar, menyumbang 88,44% dari total ekspor provinsi. Timah sendiri sudah dieksploitasi sejak ratusan tahun silam oleh bangsa kolonial Belanda. Dari luas Pulau Bangka, yaitu 1.294.050 hektar ares, sebesar 27,56% daratan pulau ini merupakan area kuasa penambangan atau KP Timah PT Tambang Timah, anak perusahaan dari PT Timah Tbk, menguasai lahan seluas 321.577 hektar ares dan PT Kobatin seluas 35.063 hektar ares. Selain kedua perusahaan tersebut, izin KP Timah juga diberikan kepada perusahaan swasta. Sampai dengan pertengahan tahun 2007, jumlah KP Timah mencapai 101 izin dengan luas pencadangan sebesar 320.219 hektar dan yang telah ditambang seluas 6.084 hektar. Selain itu, masih banyak smelter swasta dan penambang tradisional lainnya yang sering disebut sebagai tambang inkonvensional atau TI yang melakukan penambangan di daratan dan lautan Bangka Belitung. Sejak jumlah TI yang terus meningkat dari tahun ke tahun, masalah penambangan timah pun mulai muncul. TI atau tambang inkonvensional ini merupakan sebutan untuk penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana yang biasanya bermodalkan antara 10 sampai dengan 15 juta rupiah atau dalam skala sekecilnya disebut dengan tambang rakyat. TI sebenarnya dimodali oleh rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara hukum, TI adalah kegiatan penambangan yang ilegal karena memang pada umumnya tidak memiliki izin penambangan. TI muncul karena dulu PT Tambang Timah melihat daerah-daerah yang tidak ekonomis untuk dilakukan kegiatan pendulangan oleh PT Tambang Timah itu sendiri. Oleh karena itu, kepada pengelola TI diberikan peralatan pendulangan mekanis yang sederhana berupa eskavator, pompa penyemprot air, dan tempat pendulangan pasir timah. Metodenya pun sederhana. Tanah yang diambil dengan eskavator kemudian ditempatkan di tempat pendulangan dan kemudian dibersihkan dengan air. Lapisan tanah yang benar-benar berupa tanah dengan sendirinya akan hanyut terbawa air dan yang tersisa hanyalah batu dan pasir timah. Kegiatan pertambangan inkonvensional timah di Pulau Bangka dalam setahun terakhir makin memprihatinkan. Seiring dengan itu, pembangunan smelter atau pabrik pengolahan menjadi timah balok juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Maraknya smelter menjadi ancaman besar terhadap terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan smelter baru tersebut kurang mempertimbangkan sisi lingkungan. Kerusakan akibat kegiatan penambangan ilegal dengan mudah ditemukan, seperti bekas-bekas penambangan TI umumnya dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya mereklamasi. Sebagian besar pertambangan mineral di Indonesia dilakukan dengan cara terbuka, sehingga ketika selesai beroperasi, perusahaan meninggalkan lubang-lubang raksasa di bekas kawasan pertambangan. Lubang-lubang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.
Air asam tambang mengandung logam-logam berat yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Ketika asam tambang sudah terbentuk, maka akan sangat sulit untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi pada batuan. Tiling dihasilkan dari operasi pertambangan dalam jumlah yang sangat besar. Akibat aktivitas liar ini, banyak program kehutanan dan pertanian yang tidak berjalan lancar karena tidak jelasnya alokasi atau penetapan wilayah TI. Aktivitas TI juga mengakibatkan pencemaran air permukaan dan perairan umum. Terjadi abrasi pantai dan kerusakan cagar alam yang untuk memulihkannya perlu waktu setidaknya 150 tahun secara alami. Pemanfaatan lahan untuk permukiman yang sekarang telah berubah menjadi areal penambangan timah inkonvensional akan memperburuk bencana degradasi lahan dan berdampak negatif pada penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pengendalian, pembinaan, dan pemberian sanksi tegas kepada pemerintah atau seluruh lapisan masyarakat terhadap penyalahgunaan tanah, sehingga dalam hal ini dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan timah inkonvensional. Hal tersebut mempengaruhi kondisi lingkungan di Bangka Belitung. Adanya kerusakan lingkungan seperti pencemaran air sungai dan kekeringan dapat mengakibatkan krisis air bersih yang merugikan masyarakat di Bangka Belitung. Selain itu, kerusakan yang mempengaruhi kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kondisi sosial yang ada. Ya, selesai sudah presentasi saya tentang karya ilmiah kegiatan pertambangan inkonvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya Elsa Diwarnita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.